Haleluya, haleluya saudaraku. Selamat bertemu lagi dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, saya mau bawa kita untuk mendengar dan belajar firman Tuhan, bahwa kebenaran firman Tuhan itu luar biasa. Dan kebenaran yang kita miliki pada hari ini adalah Tuhan melakukan pekerjaan yang luar biasa untuk Anda dan saya di waktu dan tempat yang tepat. Sentiasa. Tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan kita. Dimanapun Anda berada, bila pun dan manapun, Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan Anda dan saya. Dan pada saat ini, Tuhan menyediakan bagi kita hidangan rohani, makanan rohani, makan firman Tuhan yang sangat luar biasa, dan saya percaya akan memberkati Anda dan saya. Mari kita berdoa sebelum kita mulai. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami kesempatan yang sangat indah ini untuk mendengar firman-Mu. Dan saya percaya pada surga Engkau sudah menyediakan bagi kami message yang daripada hati-Mu sendiri untuk kami. Kami percaya pada surga Engkau mau kami menjadi terang, Engkau mau kami menjadi luar biasa dalam dunia sekarang ini. Kami percaya pada surga semua terjadi atas kemurahan. Dan kami memerlukan Bapa di surga kemurahan demi kemurahan hidup dalam hidup kami, di mana hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kami berlaku di waktu dan masa yang tepat Bapa di surga. Baik hal yang luar biasa, baik hal-hal yang melindungi kami Bapa di surga daripada ancaman yang luar sana. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam Yesaya pasal yang ke-60. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudaraku, Tuhan mau kita bangkit dan menjadi terang. Saudaraku, luar biasa. Karena Tuhan melihat, menyatakan bahwa kenapa kita harus menjadi terang, karena bangsa-bangsa sedang mengalami kegelapan yang luar biasa. Dia katakan firman Tuhan sini, kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Maksudnya nampak dalam kehidupan kita. Saudaraku, dalam Keluaran, yaitu firman Tuhan yang terdapat dalam pasal yang ke-10 ayat 21, 20 dan 22, yaitu merujuk kepada tulah yang ke-9, yaitu tulah kegelapan yang menutupi di Mesir pada waktu itu, di tanah Mesir pada waktu itu, oleh karena kekerasan hati Firaun. Dan ini berlaku sebelum peristiwa Paskah atau Passover, yaitu yang melibatkan tulah yang ke-10, kematian anak sulung, di mana semua di tanah Mesir mengalami kematian, tapi orang-orang Israel mengalami perlindungan, keselamatan, tidak ada kematian, karena mereka telah mengorbankan korban, yaitu domba bagi mereka. Dan itu kita tahu bahwa itu merujuk pada Yesus Kristus. Nah, sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, saya percaya Tuhan sedang memperlihatkan kita satu kesempatan pada waktu sama masa sekarang ini, untuk kita melihat kuasa Tuhan manifest pada waktu akhir zaman ini. Itu keadaan kegelapan yang menutupi bumi. Orang-orang Mesir mengalami kegelapan, tapi firman Tuhan mengatakan bahwa orang Israel mengalami terang. Mereka mengalami tidak sama seperti apa yang dialami oleh orang-orang Mesir. Yaitu dalam firman Tuhan yang dalam Keluaran pasal 10 ayat 21 dan 22. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangan ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tapi coba kita lihat apa yang firman Tuhan katakan tentang orang Israel, yaitu ayat yang ke-23. Dia katakan, tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi firman Tuhan mengatakan, pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Nah, saya percaya ini merupakan terang yang luar biasa, terang yang secara supernatural. Jika orang Israel mendapatkan terang ini dengan menyalakan pelita, maka
orang-orang Mesir juga boleh melakukan hal yang sama. Tapi kita dengar, kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa mereka tidak boleh, malah tidak boleh bangun karena terlalu gelap. Mereka tinggal di tempat tidur mereka karena tidak terlalu gelap. Mereka tidak boleh menyalakan pelita. Tetapi orang Israel mengalami terang, dan saya percaya terang ini adalah terang yang luar biasa, yang merupakan mukjizat, terang yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang Israel. Nah, saudaraku, ini menggambarkan tentang keadaan dan situasi kita juga pada waktu-waktu sekarang ini. Dunia di luar sana mengalami kegelapan yang luar biasa. Tapi Anda dan saya memiliki terang, yaitu Kristus Yesus sendiri. Wah, luar biasa. Mungkin ada anak Tuhan yang mau bertanyakan soalan ini. Penutua, bagaimana kita boleh menjadi terang? Sedangkan kita mengalami hal yang sama seperti apa yang dialami oleh dunia di sana, di luar sana. Mereka melalui situasi ancaman, sama seperti kita juga mengalami ancaman. Bagaimana kita boleh menjadi berbeza? Saudaraku, inilah kemurahan Tuhan. Inilah yang saya mau jelaskan pada Anda dan saya pada pagi hari ini. Kita menjadi terang Tuhan, kita menjadi terang bagi Tuhan. Kita menjadi menampakkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita waktu sekarang ini, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kelebihan kita, bukan sesuatu yang kita buat, bukan sesuatu yang kita kerjakan, tapi semuanya adalah karena mukjizat. Sama seperti mukjizat yang dialami oleh orang-orang Israel, terang yang mereka alami, demikian juga Anda dan saya, kita mengalami terang yang luar biasa ini. Dan kita tidak sadar, kita sedang bersinar. Dan rahasianya terdapat dalam Mazmur 91 ayat yang pertama. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, rahasianya ialah bila kita duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Haleluya. Ini berbicara tentang kasih karunia Tuhan. Karena dia bermula dengan perkataan duduk. Mereka yang duduk, bukan mereka yang bekerja, mereka yang berusaha ataupun melakukan sesuatu, tapi yang duduk dan rest. Kenapa? Karena duduk di kaki Tuhan. Karena Tuhan telah menyelesaikan semuanya baik kita, Anda dan saya. Nah, saudaraku, dalam Mazmur 61 ini, kalau kita lihat dalam ayat yang terakhir sekali, ayat yang ke-16, firman Tuhan mengatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, dalam bahasa Inggris saya katakan, with long life I will satisfy him and show him my salvation. Nah, perkataan my salvation, keselamatan itu ialah Yosua. Itu pribadi Kristus Yesus sendiri. Tuhan akan menyatakan, menunjukkan pada dalam konteks orang Israel ialah janji Tuhan untuk menunjukkan dan memberikan mereka keselamatan dalam Yesus Kristus. Dan Anda dan saya telah mengalami ini. Rahasia yang kita mengalami perlindungan yang maha kuasa dan duduk di bawah naungan kuasa Allah adalah karena Tuhan telah menunjukkan kepada Anda dan saya keselamatan itu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Luar biasa. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dan ayat firman Tuhan ini berbicara tentang kasih karunia. Karena dia tidak katakan bahwa orang yang melakukan itu dan melakukan ini akan menerima perlindungan. Atau orang yang baik, orang yang melakukan pekerjaan kebenaran dan sebagainya akan dilindungi. Tidak. Tapi dia katakan orang yang duduk, rest. Dan ini berbicara tentang kasih karunia. Dan ini yang dijelaskan dalam Efesus. Yaitu dalam Efesus pasal yang pertama, ayat 16 mula. Firman Tuhan mengatakan begini, aku pun tidak berhenti mengucap syukur kepada kamu, yaitu perkataan Paulus, dan aku selalu mengingatkan kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa besar, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya
yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia di antara orang mati dan mendudukkan dia. Haleluya. Bapa di surga mendudukkan dia, mendudukkan Yesus, dikatakan di sebelah kanannya di surga. Dan seterusnya firman Tuhan mengatakan jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan dia katakan, segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Apa yang kita paham dari firman Tuhan ini? Yesus adalah kepala, kita adalah tubuh. Dan tubuh Kristus Yesus ini dibangkitkan dan didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa. Saudaraku, inilah kedudukan yang istimewa, sangat istimewa. Saya mau saudaraku kita mengerti kedudukan kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya pada Yesus Kristus. Kita mempunyai satu kedudukan yang sangat elit, luar biasa, berbandingan manusia-manusia lain dalam dunia ini. Nah, ini tidak menjadikan kita sombong, tapi malah menjadikan kita sangat-sangat humble ataupun rendah diri, rendah hati di depan Tuhan. Melihat bahwa siapakah saya ini, sehingga Tuhan meletakkan saya sama dengan dia. Bapa di sorga meletakkan kita bersama dengan Yesus dalam posisi di sorga, dalam keadaan duduk. Wah, luar biasa. Saudaraku, ini luar biasa. Firman Tuhan dalam Mazmur tadi dia katakan dalam Mazmur 1 ayat 1, mereka yang duduk. Dia berkata dengan perkataan duduk. Duduk sini merujuk kepada rehat atau rest depan Tuhan. Saudaraku, sangat penting ini. Pekerjaan kita, apapun posisi kita dalam dunia sekarang ini, sebagai seorang bapak, seorang ibu, seorang suri rumah, atau seorang yang mempunyai pekerjaan swasta ataupun kerajaan dan sebagainya, sukses dalam kehidupan kita, quality pekerjaan kita ditentukan bukan sejauh mana kita hebat, tapi sejauh mana kita boleh duduk dan rehat di kaki Tuhan. Ini yang luar biasa. Karena orang yang duduk di bawah naungan Allah yang Maha Tinggi, kita boleh berkata bahwa Tuhan adalah perlindungan kita. Dan apapun ancaman di luar sana, kita boleh katakan bahwa Tuhan adalah perlindungan kita. Haleluya, haleluya. Dan inilah kemurahan Tuhan yang kita miliki. Kedudukan yang kita miliki ini, yang menyebabkan kita boleh bangkit menjadi terang di sekeliling dan menjadi terang kepada orang sekeliling kita. Luar biasa. Menutup bagaimana itu boleh berlaku. Nah, saya mau jelaskan tentang sesuatu yang sangat luar biasa. Kadang-kadang kita katakan bahwa hal-hal terjadi dalam kehidupan kita adalah kebetulan. Tidak ada kebetulan dalam kehidupan kita. Semua adalah karena kemurahan Tuhan. Ada orang yang mengalami keselamatan yang luar biasa walaupun orang sekeliling mengalami ancaman penyakit dan sebagainya, tapi dia tetap bertahan. Bukan karena kebaikan dia, bukan karena sesuatu yang dia lakukan, tapi karena Tuhan memberikan dan meletakkan dia pada masa, waktu, dan tempat yang tepat. Nah, satu yang kita boleh pelajari daripada pengkhotbah, dan ini mudah kita hafal karena ayat firman Tuhan ini terletak dalam ayat 9 ayat 11, 9:11. Kan dalam Mazmur tadi 9 pasal 1 ayat 1, 911 ataupun 9:11 juga 11. Ini tidak kebetulan. Mari kita lihat ini dalam pengkhotbah ayat yang ke-11 pasal 9 dikatakan begini. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik, cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Nah, ini bahasa Indonesia. Mungkin kalau saya baca dalam bahasa Inggris, kamu akan paham, kita akan paham. Dia katakan begini. I return and saw under the sun that the race is not to the swift, nor the battle to the strong, neither yet bread to the wise, nor yet riches to men of understanding, nor yet favor to men of skill, but time and chance happened to them all. Ini berlaku kepada mereka. Bukan karena mereka kuat, bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka bijak,
Tapi dia katakan but time and chance happen to them all. Karena berlaku pada mereka pada waktu dan masa dan kesempatan yang tepat. Ini adalah kemurahan Tuhan, berbicara tentang kemurahan Tuhan. Ini yang diperhatikan oleh pengkhotbah. Pengkhotbah memperhatikan sekeliling. Dia katakan bahwa saya dapati bahwa ada satu keganjilan yang berlaku. Dia katakan di sini bahwa kemenangan bukan mereka yang cepat, yang laju, yang hebat. Keunggulan perjuangan bukan mereka yang kuat. Roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cendekia atau yang bijak. Tapi itu berlaku pada mereka. Dan sebenarnya apa yang disampaikan ialah berlaku pada mereka by chance. Dan perkataan ini bukan kebetulan. Dalam bahasa Ibrani, perkataan chance happen itu kesempatan ataupun kebaikan yang berlaku pada mereka itu disebut dalam bahasa Ibrani ialah kara. Dan kara ialah bermaksud dalam bahasa Melayu ialah sesuatu yang Tuhan berikan yang baik terjadi pada seseorang. Itu adalah kara. Masih ingat lagi dengan satu peristiwa ketika Abraham mengantar salah seorang hambanya mewakili dirinya untuk mendapatkan ataupun mencari pasangan ataupun mencari istri kepada Ishak. Dan hamba ini katakan, bagaimana jikalau saya tidak ada peluang, macam mana, adakah apa yang berlaku? Abraham katakan, jikalau kamu tidak percaya, mereka kalau sudah sampai dan sudah over dan mereka tolak, itu kamu terlepas daripada tanggung jawab kamu. Nah, dia berdoa. Hamba ini berdoa. Ketika dia sampai satu sumur, dia berdoa supaya terjadi yang baik terjadi kepada dia. Dan ayat Indonesia, dalam bahasa Indonesia mengatakan begini, ayat yang ke-12 Kejadian ayat pasal 24, dia katakan begini, lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Dia katakan sini, kiranya tercapai tujuanku. Perkataan ini dalam bahasa Ibrani adalah kara. Chance yang berlaku kepada mereka ini, kepada si hamba ini. Dan apa yang berlaku ialah ketika selepas dia berdoa, seramai-ramai wanita yang ada di tempat itu, Ribka yang muncul. Dan dialah yang tepat Tuhan pilih untuk menjadi pasangan istri kepada Ishak. Saudaraku, inilah yang kita mau terjadi dalam kehidupan kita. Kara. Kita boleh berada di mana-mana pun. Kita boleh berada di tempat dan bila saja pun. Mungkin di luar sana yang ada ancaman dan sebagainya. Di luar sana yang ada masalah dan problem dan sebagainya. Tetapi kita memerlukan kara. Kita memerlukan sesuatu yang terjadi, yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Bukan karena kita baik. Bukan karena seperti firman Tuhan dalam pengkhotbah, dia katakan karena orang kuat, malah oleh itu dia menang. Dia mengalami kemenangan. Bukan. Tapi yang berlaku pada mereka. Chance happen to them. Karena kemurahan Tuhan. Dan inilah yang kita mau. Saya percaya ini yang Tuhan mau bangkitkan dalam seperti iman. Saya percaya yang Tuhan mau bangkitkan iman dalam hati kita, bahwa kita memiliki kemurahan Tuhan yang luar biasa ini, dan bermula dengan duduk di bawah naungan Allah yang maha tinggi. Duduk, rest. Seperti Efesus, Paulus jelaskan bahwa Bapa di sorga dengan kekuatan kuasanya yang kita miliki itu, di dalam Kristus Yesus membangkitkan dia dan mendudukkan dia di sebelah kanan Bapa. Dan Yesus adalah kepala. Dan kita adalah jemaat. Kita adalah tubuh Kristus yang didudukkan di tempat yang satu yang paling istimewa. Hanya orang-orang yang seperti katakan orang-orang istimewa, yang elit saja memiliki kesempatan, memiliki keistimewaan ini. Kadang kita pikir bahwa kita tidak memiliki ini dalam dunia ini, tapi kita memiliki ini dalam Yesus Kristus. Dan inilah yang membuatkan Anda dan saya berbeza. Dan inilah yang membuat Anda dan saya boleh menjadi terang. Percayalah bahwa dimanapun dan bila saja, jika itu perlu terlaksana dan terjadi, yang perlu diakomplis dalam kehidupan Anda dan saya, perlu dilaksanakan, Tuhan akan melaksanakan dan melakukannya bagi pihak Anda dan saya. Kalau ada ancaman, Tuhan melindungi kita. Jikalau ada keperluan, Anda menjadi berkat, Anda menjadi terang. Dan kita menjadi terang karena ada tujuannya.
dunia sekarang ini mengalami kegelapan yang luar biasa, dan kekelaman meliputi bangsa-bangsa, dan mereka mencari pengharapan yang ada dan hanya ada pada orang-orang percaya, yaitu Anda dan saya dalam Kristus Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Saudaraku, inilah firman Tuhan yang saya ingin sampaikan, dan saya percaya message yang Tuhan ingin sampaikan untuk Anda dan saya. Haleluya, haleluya. Percayalah bahwa Anda dan saya memiliki karah, memiliki apa yang Tuhan sudah sediakan bagi Anda dan saya. Bukan karena Anda dan saya baik, bukan karena kita melakukan sesuatu yang luar biasa, tapi karena kemurahan Tuhan yang kita miliki, yang bermula dengan duduk dan rehat di bawah naungan Allah yang Maha Tinggi. Amin. Mari kita berdoa. Kepada Saudara, terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat baik, luar biasa baik kami. Saya percaya pada surga, walaupun hamba-Mu selesai menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya percaya Engkau terus berbicara pada hati kami. Berikan kami melihat dan lebih menanggapi dan menangkap message hati Tuhan, dan menjadi hal yang nyata dalam kehidupan kami. Kami memerlukan Bapa di surga kemurahan dalam kehidupan kami setiap hari, setiap waktu. Dan saya percaya ini Bapa di surga, modal yang Kau beri pada kami, sumber yang Kau beri pada kami untuk menjadi terang dan berkat bagi dunia di luar sana. Dan kami percaya pada surga, kami akan bangkit, malah kami sudah bangkit, dan kami akan bersinar, malah kami sudah bersinar, karena Kristus Yesus yang menjadi kemurahan baik kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudaraku, sampai kita bertemu lagi. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati.